Selamat sore bagi mahasiswa yang menyimak video ini. Semoga seluruhnya senantiasa dalam keadaan sehat. Dalam video ini, saya akan memaparkan chapter pertama dari mata kuliah kita. Pemaparan akan saya sampaikan dalam format PowerPoint sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan topik peran sistem informasi dalam bisnis global. Terdapat dua topik utama yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama adalah peran sistem informasi dalam bisnis, dan yang kedua adalah perspektif dalam sistem informasi. Sebagai pengantar, saya menampilkan gambar Stadium Yankee yang berlokasi di New York. Stadium ini adalah stadium yang sangat wired dan highly connected dengan begitu banyak video yang ditampilkan di stadium baseball ini. Interior dari stadium ini memiliki space yang lebih luas dan juga berbagai amenities-nya, termasuk penggunaan video yang sangat intensif dan juga penggunaan teknologi komputer yang sangat intensif pula. Stadium ini dilengkapi dengan high TV monitor atau high definition TV monitors yang menampilkan game secara live, kemudian menampilkan juga skor dari game tersebut secara up to date, dan juga video-video yang di highlight, termasuk menampilkan juga pesan-pesan promosi, berita, cuaca, dan juga update mengenai traffic. Terdapat juga monitor besar di dalam atau di sentral daripada lapangan ini yang berukuran 30 kali 15 meter. Di saat game usai atau pertandingan usai, monitor ini menampilkan informasi mengenai up to date traffic pada saat tersebut, dan juga arah-arah atau jalur-jalur menuju exit dari stadium tersebut. Teknologi yang sangat sophisticated ini memastikan agar apabila penonton sedang keluar untuk membeli soda atau hamburger, mereka tidak akan melewatkan pertandingan tersebut. Jadi pengelola stadium mengontrol monitor secara sentral yang memungkinkan mereka untuk menampilkan konten pada setiap monitor. Monitor ditempatkan di masing-masing stand snack atau makanan, ditempatkan juga di restoran, bar, dan bahkan restroom, dan juga termasuk di luxury dan party suite. Luxury suite memiliki touchscreen phone juga, ini untuk memfasilitasi para penonton di luxury suite ini untuk memesan makanan dan juga merchandise. Di dalam stadium sendiri, para penonton di masing-masing tempat duduknya, mereka dapat memesan makanan melalui mobile phone atau menampilkan instant replay dari mobile phone-nya. Penting untuk digarisbawahi bahwa teknologi yang digunakan ini merubah cara Yankees menjalankan bisnisnya. Sistem Stadium Yankee yang digunakan untuk menampilkan pertandingan atau coverage game, menampilkan informasi dan juga memberikan layanan interaktif, merubah flow of work atau bisnis proses mereka dalam hal ticketing, seating atau penempatan tempat duduk, crowd management, dan bagaimana tata cara mengorder makanan. Jadi perubahan ini harus direncanakan secara hati-hati untuk memastikan agar flow ini meningkatkan layanan, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan profitabilitas. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sistem informasi dalam bisnis saat ini. Bisnis tidak lagi sama seperti dulu atau business as usual, di mana bisnis saat ini akan menghabiskan lebih banyak biaya dalam hal sistem informasi, yaitu termasuk dalamnya hardware, software, dan perangkat telekomunikasi lainnya.
Di samping itu, bisnis juga akan membelanjakan sejumlah biaya untuk layanan konsultasi manajemen yang bertujuan untuk merancang ulang operasi bisnis dari suatu perusahaan untuk dapat memanfaatkan teknologi baru tersebut. Bagaimana sistem informasi mentransformasi suatu bisnis saat ini? Di tren saat ini, miliaran konsumen sudah berbelanja secara online dan go online untuk melakukan riset atau mencari informasi mengenai suatu produk atau jasa. Perusahaan logistik seperti contohnya FedEx atau yang dalam negeri seperti JNE, JNT dan sebagainya, mereka mentransportasikan miliaran paket setiap harinya. Kemudian pembaca koran juga sudah mulai menurun, mereka beralih ke online news dan juga menonton video secara online setiap harinya. Dan bentuk baru dari feedback konsumen juga muncul saat ini, di mana konsumen bisa memberikan feedback mereka dalam bentuk-bentuk yang baru, yaitu melalui sosial media. Mereka bisa memberikan feedback melalui website perusahaan atau channel-channel elektronik atau online yang lain. Bisnis-bisnis juga mulai menggunakan social networking tools untuk menghubungkan antara karyawan mereka, menghubungkan dengan konsumen mereka, dan juga menghubungkan antar manajer di seluruh dunia. Apa yang baru dalam sistem informasi manajemen? Hal yang membuat sistem informasi manajemen menjadi topik yang menarik dalam bisnis adalah perubahan yang terus-menerus pada teknologi, kemudian bagaimana manajemen perusahaan mempergunakan teknologi, dan dampak dari teknologi tersebut terhadap kesuksesan bisnis. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang belajar untuk menggunakan teknologi-teknologi baru dalam mencapai tujuan perusahaannya. Dalam area teknologi terdapat 3 perubahan yang saling berkaitan. Yang pertama adalah emerging mobile digital platform. Jadi, semakin banyak kegiatan bisnis dilakukan beralih dari PC atau desktop beralih ke mobile device. Jadi, manajer semakin sering mempergunakan device ini untuk mengkoordinasikan pekerjaannya, berkomunikasi dengan karyawan, dan juga menyediakan informasi untuk mengambil keputusan. Jadi ini disebut emerging mobile digital platform. Perubahan yang kedua adalah semakin bertumbuhnya online software sebagai bentuk layanan. Contohnya adalah aplikasi-aplikasi yang tersedia secara online seperti aplikasi layanan perbankan untuk melakukan kegiatan atau transaksi perbankan melalui aplikasi ini, dan juga aplikasi-aplikasi yang menyediakan layanan lain yang tersedia di internet yang dapat di-download melalui mobile device. Yang ketiga adalah pertumbuhan cloud computing, di mana semakin banyak software bisnis yang dijalankan melalui internet. Perubahan pada area teknologi adalah platform cloud computing yang semakin banyak digunakan oleh bisnis sebagai sumber inovasi. Dan yang kedua adalah pertumbuhan software sebagai service dalam bentuk aplikasi-aplikasi layanan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang ketiga adalah mobile digital platform. Pada aspek manajemen, perubahan yang terjadi adalah semakin banyak manajer mengadopsi kolaborasi online dan software social networking. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan knowledge sharing. Software-software yang umum digunakan ditampilkan di sebelah kanan dari tabel ini. Kemudian perubahan yang kedua adalah aplikasi-aplikasi yang mendukung business intelligence semakin baik. Ini dampaknya adalah semakin banyak software analisis data yang sangat powerful sehingga mampu menyediakan informasi-informasi penting bagi manajer untuk meningkatkan kualitas pengambilan
keputusan mereka. Kemudian perubahan yang ketiga adalah semakin menjamurnya atau semakin seringnya diadakan virtual meetings. Jadi bentuknya adalah teleconference, web conference. Hal ini dapat mengurangi waktu untuk traveling dan juga biaya traveling. Namun di sisi lain, hal ini juga meningkatkan kolaborasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Pada aspek organisasi, perubahan yang terjadi adalah semakin banyaknya perusahaan yang telah mengadopsi aplikasi Web 2.0. Dengan aplikasi Web 2.0 ini memungkinkan karyawan untuk berinteraksi sebagai komunitas online menggunakan blogs, email, dan lain sebagainya. Dan juga memberikan kesempatan pada bisnis untuk berkolaborasi dengan konsumennya dan juga vendor-vendornya. Perubahan yang kedua adalah semakin diterimanya telework dan teknologi memungkinkan para karyawan untuk dapat bekerja dari rumah atau remote work program dengan software-software yang mendukungnya. Kemudian perubahan yang ketiga adalah co-creation dalam menciptakan nilai bagi bisnis. Jadi dengan teknologi saat ini, kolaborasi antara perusahaan dengan konsumen semakin dimungkinkan, dan supply chain dan juga pengembangan produk saat ini lebih kolaboratif dan lebih global daripada di masa lalu. Dan saat ini konsumen juga dapat membantu perusahaan untuk menciptakan produk baru dengan berbagai feedback dan kolaborasi yang dapat mereka lakukan mempergunakan teknologi yang terbaru. Tantangan dan peluang globalisasi dapat disimak pada paparan berikut. Perdagangan dunia yang terjadi setelah perjalanan Columbus telah membuat orang-orang di seluruh dunia dan juga kebudayaan menjadi semakin dekat. Revolusi industri adalah sebuah fenomena skala dunia yang didorong oleh ekspansi perdagangan antar negara. Saat ini, persentase dari ekonomi dari negara-negara di dunia itu berasal dari perdagangan asing atau perdagangan internasional yang termasuk impor dan ekspor. Di Eropa dan Asia, angka persentase tersebut di atas 50%. Dan semakin banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang memperoleh revenue mereka dari operasi asing atau perdagangan internasional. Contohnya, lebih dari setengah penghasilan Intel berasal dari penjualan mikroprosesornya di luar negara asalnya atau di luar negeri. Kemudian 80% mainan yang dijual di Amerika dibuat dipabrikasi di Cina. Dan 90% dari PC yang dibuat di Cina mempergunakan Intel atau Advanced Micro Design dari Amerika. Tidak hanya barang yang bergerak keluar dari border suatu negara, pekerjaan juga bergerak seperti itu. Dan beberapa diantaranya adalah pekerjaan-pekerjaan high level dengan gaji yang tinggi. Pada beberapa dekade terakhir ini, negara-negara berkembang kehilangan sekian banyak pekerjaan pabrik atau pekerjaan manufaktur ke negara-negara berkembang dengan tingkat upah yang lebih rendah. Saat ini manufacturing atau pabrikasi menjadi bagian yang sangat kecil pada lapangan pekerjaan di negara maju. Atau intinya pekerjaan manufacturing di negara maju sudah berpindah disubkontrakkan ke negara-negara berkembang untuk mencari manfaat atau memperoleh benefit dari upah yang rendah di negara yang berkembang. Kemudian topik berikutnya adalah apa kaitan antara globalisasi dengan sistem informasi manajemen. Jadi kemunculan internet dengan sistem komunikasinya yang sangat sophisticated telah secara drastis mengurangi biaya operasi dan transaksi
dalam skala global. Ini komunikasi antara pabrik, katakanlah di Shanghai dan di Amerika, sekarang menjadi instan dan gratis. Kemudian konsumen juga dapat berbelanja secara online di marketplace di seluruh dunia. Mereka pun dapat mencari informasi mengenai harga dan kualitas produk dan membandingkan harga dan kualitas produk secara instan. Tantangan yang dihadapi oleh New York Yankees dan juga tim-tim baseball yang lain menunjukkan bagaimana sistem informasi sangat penting saat ini. Liga baseball besar adalah suatu bisnis juga, selain juga merupakan suatu bentuk olahraga. Dan tim seperti Yankees, mereka perlu untuk menghasilkan lebih banyak revenue dari pertandingan untuk tetap bertahan dalam bisnis. Olahraga ini harus juga berkompetisi dengan bentuk-bentuk lain dari entertainment, yaitu electronic games dan juga internet yang menawarkan berbagai macam konten. Untuk meningkatkan penghasilan atau pendapatan dari stadium dan juga penonton di stadium, New York Yankees memilih untuk memodernisasi stadium Yankee ini dan mereka bergantung pada teknologi informasi untuk menyediakan layanan interaktif kepada penonton baik di dalam maupun di luar stadium. Dan juga dapat dilakukan 24 jam sehari. Kemudian perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang dan jasa dalam skala global, mereka dapat mencapai penurunan biaya secara dramatis dengan menemukan supplier yang berbiaya rendah dan mereka dapat mengelola fasilitas produksi di negara lain. Kemudian perusahaan-perusahaan layanan internet seperti Google dan juga eBay, mereka dapat mereplikasi bisnis model mereka di beberapa negara tanpa harus merancang ulang infrastruktur sistem informasi mereka yang cukup mahal. Jadi singkatnya, sistem informasi ini memungkinkan terjadinya globalisasi. Bahasan berikutnya adalah kemunculan perusahaan digital. Perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dari perkembangan teknologi telah diikuti oleh serangkaian penyesuaian dari perusahaan terhadap operasional perusahaannya untuk menyesuaikan dengan perubahan teknologi yang telah terjadi. Jadi lambat laun perubahan-perubahan ini menciptakan suatu perusahaan digital. Perusahaan digital adalah perusahaan yang hubungan bisnisnya dengan konsumen, dengan supplier dan juga dengan karyawannya dapat dimediasi atau dapat dilakukan secara digital. Pada perusahaan digital, time shifting dan space shifting merupakan suatu norma. Jadi time shifting ini adalah bagaimana bisnis dapat dilakukan secara continue 24/7 alih-alih metode lama seperti workday yang hanya dipasang atau berlaku dari jam 9 ke jam 5 sore. Dan yang kedua adalah space shifting yang berarti bahwa pekerjaan dapat dilakukan dimanapun, baik dilakukan secara global di global workshop atau dilakukan dalam national boundary. Jadi pekerjaan dapat dilakukan secara fisik dimanapun di seluruh dunia, di mana itu dapat dilakukan atau dicapai dengan baik. Banyak perusahaan seperti Cisco System, 3M dan IBM yang hampir menjadi fully digital atau perusahaan yang betul-betul digital. Mereka mempergunakan internet untuk menjalankan setiap aspek dari bisnisnya. Perusahaan-perusahaan yang lain mereka tidak fully digital, namun mereka menuju ke arah tersebut, yaitu melakukan integrasi digital dengan supplier mereka, melakukan integrasi digital dengan konsumen dan juga dengan karyawan. Banyak perusahaan contohnya telah menggantikan meeting tradisional yang face to face beralih ke
virtual meeting menggunakan video conferencing atau teknologi web conferencing. Bahasan berikutnya adalah tujuan strategis dari penggunaan sistem informasi. Apa yang membuat sistem informasi menjadi sangat penting saat ini? Dan mengapa bisnis berinvestasi begitu banyak dalam sistem informasi dan juga teknologi? Jawabannya adalah karena seluruh sektor dari ekonomi tidak dapat beroperasi tanpa adanya sistem informasi. Contohnya adalah e-commerce, finance, asuransi, real estate, travel, dunia medicine atau pengobatan, dan juga pendidikan. Seluruh sektor ini memerlukan sistem informasi untuk dapat beroperasi dengan lebih baik. Terdapat keterkaitan yang semakin tinggi antara kemampuan perusahaan untuk mempergunakan teknologi informasi dengan kemampuan perusahaan untuk mengimplementasikan strategi perusahaan dan juga mencapai tujuan perusahaan. Jadi semakin mampu perusahaan mempergunakan teknologi informasi, semakin mungkin mereka dapat mengimplementasikan strategi perusahaan dengan baik dan juga mencapai tujuan perusahaannya. Apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam 5 tahun ke depan seringnya bergantung pada sistem apa yang dapat sistem mereka lakukan. Peningkatan pangsa pasar, menjadi produsen produk berkualitas tinggi atau berbiaya rendah, membangun atau mengembangkan produk baru dan meningkatkan produktivitas karyawan semakin bergantung pada jenis sistem informasi apa yang digunakan dan kualitas dari sistem informasi yang digunakan. Secara spesifik, perusahaan berinvestasi cukup besar dalam sistem informasi untuk mencapai 6 tujuan strategis. Yang pertama adalah operational excellence atau sistem operasional yang semakin baik. Kemudian yang kedua adalah untuk menghasilkan produk baru, layanan baru, atau bisnis model yang baru. Tujuan yang ketiga adalah mencapai kedekatan antara perusahaan dengan konsumennya dan juga dengan suppliernya. Tujuan yang keempat adalah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, kemudian untuk meningkatkan daya saing atau keunggulan kompetitif, dan yang terakhir adalah semata-mata untuk bertahan hidup atau bertahan dalam bisnis. Tujuan yang pertama dari pemanfaatan sistem informasi adalah kelancaran operasional perusahaan. Perusahaan secara berkesinambungan berupaya untuk meningkatkan efisiensi dari sistem operasinya untuk meningkatkan profitabilitas. Teknologi dan sistem informasi merupakan media atau alat yang penting yang tersedia bagi manajer untuk meningkatkan level dari efisiensi dan juga untuk meningkatkan tingkat produktivitas pada operasi bisnis. Contohnya adalah retailing system yang dipergunakan oleh Walmart. Sistem ini menghubungkan secara digital antara Walmart dengan suppliernya dan juga dengan setiap toko Walmart. Jadi sistem ini memungkinkan untuk men-track pembelian dari konsumen dan data tersebut, data stok di setiap toko tersedia bagi supplier untuk menyimaknya. Sehingga supplier tahu betul kapan harus menyuplai item ke toko-toko dengan jumlah stok yang sudah mencapai stok minimal. Hal ini meningkatkan kelancaran dari sistem operasi Walmart. Di samping juga memudahkan sistem ordering dan juga menurunkan biaya ordering secara signifikan. Karena sistem ini, Walmart menjadi retail store yang paling efisien dalam industri. Tujuan pemanfaatan sistem informasi yang kedua adalah sistem informasi dapat membantu perusahaan untuk menghasilkan produk baru, layanan baru, dan juga modal bisnis yang baru. Teknologi dan sistem informasi merupakan media yang dapat memungkinkan perusahaan untuk menciptakan produk, layanan, atau bisnis model yang baru. Bisnis model ini adalah
cara-cara bagaimana perusahaan memproduksi, mendistribusikan, dan menjual produk dan juga jasa. Contohnya adalah bagaimana industri musik saat ini sangat berbeda dari satu dekade lalu. Hal ini karena pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi oleh Apple, di mana Apple dengan teknologi yang digunakan mampu mentransformasi model bisnis lama dari distribusi musik yang berdasarkan pada rekaman vinil, kaset, dan juga CD menjadi model bisnis distribusi musik secara online namun legal. Ini dilakukan mempergunakan platform teknologi iPod yang mereka gunakan. Tujuan penggunaan sistem informasi yang ketiga adalah untuk meningkatkan kedekatan antara perusahaan dengan konsumen dan antara perusahaan dengan supplier. Saat perusahaan benar-benar memahami konsumennya dan melayani mereka dengan baik, konsumen umumnya merespon dengan kembali lagi ke perusahaan tersebut atau membeli lagi di perusahaan tersebut. Hal ini meningkatkan pendapatan dan juga profit. Sama juga dengan supplier, semakin suatu perusahaan berkomunikasi dengan intens dengan suppliernya, semakin baik supplier tersebut dapat memberikan input-input yang vital bagi perusahaan. Contoh dari tujuan penggunaan informasi yang ketiga ini adalah Mandarin Oriental Hotel mempergunakan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan kedekatannya dengan konsumen. Hotel ini mempergunakan komputer untuk mencatat preferensi-preferensi dari tamu-tamu mereka. Contohnya adalah temperatur kamar yang dipilih oleh tamu atau disukai oleh tamu, kemudian waktu check-in, telepon number yang sering di-dial, dan juga program-program televisi yang sering mereka tonton, dan data ini disimpan dalam repositori data. Kamar-kamar hotel dihubungkan ke Central Network Server, sehingga kamar-kamar tersebut dapat dimonitor dan dikontrol secara jarak jauh. Saat tamu tiba di hotel, sistem kemudian secara otomatis merubah pengaturan kamar, seperti meredupkan lampu, kemudian mengatur temperatur kamar, memilih musik yang disukai oleh tamu tersebut. Jadi ini berdasarkan dari profil konsumen yang tercatat secara digital. Di samping itu, hotel juga dapat menganalisis data konsumen mereka untuk mengidentifikasi konsumen-konsumen mereka yang terbaik, dan juga untuk mengembangkan promosi pemasaran yang terpersonalisasi sesuai dengan preferensi konsumen dan profil konsumen. Ini biasanya campaign marketing ini atau berbagai informasi promosi dikirimkan ke setiap email konsumen. Kontennya pun berbeda-beda. Konten dari program promosi ini berbeda-beda menyesuaikan dengan preferensi konsumen dan profil konsumen. Tujuan pemanfaatan sistem informasi yang keempat adalah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Tidak memiliki informasi yang tepat dan juga tidak memiliki informasi pada waktu yang tepat dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk. Contohnya adalah overproduksi dari barang dan jasa ataupun underproduction. Akibat lainnya adalah misalokasi dari sumber daya dan juga respon yang lambat. Hal-hal tersebut dapat meningkatkan biaya dan juga dapat menyebabkan perusahaan kehilangan konsumen. Contohnya adalah Verizon yang merupakan perusahaan telekomunikasi. Mereka mempergunakan dashboard digital web base yang memberikan informasi real time kepada manajer mengenai komplain konsumen dan bagaimana kinerja jaringan pada setiap lokasi, kemudian informasi-informasi mengenai line-line yang terputus. Mempergunakan informasi ini yang tersedia secara real time, manajer kemudian dapat
secara cepat atau dengan segera mengalokasikan sumber daya mereka untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke area-area yang terkena permasalahan atau area terdampak. Dan dengan sistem ini mereka juga dapat menginformasikan konsumen mengenai upaya-upaya perbaikan yang telah mereka lakukan. Dan untuk itu mereka dapat memberikan layanan secara lebih cepat dengan bantuan sistem informasi. Tujuan penerapan sistem informasi yang kelima adalah untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Saat perusahaan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan yang sebelumnya, yaitu kelancaran operasional, pengembangan produk baru, atau pengembangan bisnis model yang baru, meningkatkan kedekatan antara perusahaan dengan konsumen dan supplier, dan peningkatan pengambilan keputusan, maka besar kemungkinan perusahaan telah mencapai atau meningkatkan daya saingnya. Melakukan hal-hal yang lebih baik daripada kompetitor, seperti membebankan biaya atau menetapkan harga yang lebih rendah untuk produk yang sama dengan kompetitor. Merespon konsumen dan supplier secara real time. Hal ini dapat mengakibatkan atau menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan juga profit yang lebih tinggi yang tidak dapat disamai oleh kompetitor. Perusahaan-perusahaan seperti Apple dan Walmart yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi industri leaders atau pemimpin di industri karena mereka memahami dan mengetahui bagaimana cara menggunakan sistem informasi untuk meningkatkan daya saing mereka. Sistem informasi juga dimanfaatkan untuk dapat bertahan dalam bisnis. Perusahaan berinvestasi pada teknologi dan sistem informasi karena hal tersebut adalah hal yang diperlukan dalam melakukan bisnis. Kadang-kadang hal tersebut didorong oleh perubahan pada level industri. Contohnya, setelah Citibank memperkenalkan ATM yang pertama di New York pada tahun 1977 untuk menarik konsumen melalui pelayanan yang lebih baik, kompetitor-kompetitornya kemudian dengan segera berusaha untuk menyediakan ATM juga bagi konsumennya untuk dapat keep up atau menyamai Citibank sehingga mereka dapat bertahan dalam bisnis. Kita masuk ke materi utama berikutnya, yaitu perspektif sistem informasi. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi? Pertama, kita akan membahas mengenai teknologi informasi, di mana teknologi informasi terdiri atas hardware dan software yang dipergunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaannya. Kemudian apa yang dimaksud dengan sistem informasi? Sistem informasi adalah komponen-komponen yang saling berkaitan, yang bertujuan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan evaluasi dalam perusahaan. Di samping untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kontrol, sistem informasi juga membantu manajer dan para pekerja untuk menganalisis masalah, memvisualisasikan subjek-subjek yang kompleks, dan menciptakan produk baru. Kemudian apa yang dimaksud dengan informasi? Informasi adalah data yang telah disusun dalam suatu bentuk yang dapat bermanfaat dan berguna bagi manajer atau karyawan. Data sendiri adalah kumpulan dari fakta-fakta mentah yang mencerminkan event ataupun lingkungan fisik yang terjadi di dalam perusahaan. Data-data mentah ini kemudian diorganisasi dan disusun menjadi informasi. Informasi inilah yang akan membantu karyawan dan manajer untuk memahami situasi sehingga mampu mengambil keputusan yang baik. Contoh perbandingan antara informasi dan data adalah katakanlah di suatu supermarket, di mana dalam suatu supermarket terdapat counter pembayaran, di sana di-scan jutaan data barcode yang mencerminkan atau menggambarkan
masing-masing produk. Data-data produk-produk yang terjual ini kemudian dianalisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat. Informasi tersebut adalah misalnya best selling item apa yang terjual di toko tersebut, atau item-item apa yang slow moving, dan bagaimana turnover dari inventory tersebut. Sehingga dengan informasi ini manajer dapat mengambil keputusan item-item apa yang perlu disimpan atau di stok lebih banyak, biasanya best selling item, dan item-item apa yang perlu dikurangi stoknya, biasanya adalah item-item yang slow moving. Terdapat 3 aktivitas dalam sistem informasi, yaitu input, processing, dan output. Input mengumpulkan data mentah dari dalam organisasi maupun dari eksternal organisasi. Processing mengubah input mentah ini menjadi bentuk yang lebih bermanfaat, yaitu informasi. Output adalah proses yang mentransfer informasi yang telah diproses tersebut kepada orang yang akan menggunakannya, baik karyawan maupun manajer. Sistem informasi juga membutuhkan feedback, di mana output yang sudah dihasilkan kemudian dikembalikan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk dievaluasi dan memperbaiki tahap inputnya. Contoh dari ketiga aktivitas ini, kita ambil contoh pada sistem penjualan tiket pada Yankee Stadium pada informasi di awal chapter, yaitu bagaimana proses penjualan tiket melalui website. Tahap inputnya adalah terdiri atas data order untuk tiket, yaitu terdiri atas nama pembeli tiket, alamatnya, nomor kredit card, dan juga jumlah tiket yang diorder, dan juga tanggal game atau pertandingan yang akan mereka beli. Kemudian dalam tahap processing, komputer menyimpan data ini dan memproses data ini untuk mengkalkulasi jumlah dari pembelian atau jumlah yang harus dibayarkan. Dan juga processing ini termasuk di dalamnya adalah mengirimkan request untuk pembayaran kepada credit card companies atau perusahaan credit card. Outputnya adalah print out dari tiket tersebut, kwitansi untuk pembelian tiket tersebut, dan juga laporan yang akan dikirimkan kepada pembeli. Sistem ini juga memberikan informasi yang bermanfaat seperti jumlah tiket yang terjual pada suatu pertandingan, kemudian jumlah tiket yang terjual setiap tahunnya, dan juga customer atau konsumen mana yang membeli secara berulang. Informasi ini dapat membantu manajer untuk mengambil keputusan terkait dengan sales dan marketing. Kita menuju ke bahasan berikutnya, yaitu dimensi dari sistem informasi. Untuk dapat mempergunakan sistem informasi secara efektif, membutuhkan pemahaman terkait dengan organisasi, manajemen, dan juga teknologi informasi yang membentuk sistem tersebut. Dalam organisasi perusahaan, terdapat beberapa level manajemen, yaitu senior manajemen, middle manajemen, dan operational manajemen. Senior manajemen membuat keputusan yang bersifat jangka panjang dan strategis untuk memastikan kinerja finansial yang baik untuk perusahaan. Contoh dari strategi jangka panjang adalah, katakanlah, apakah perusahaan akan mempergunakan strategi growth dalam 5 tahun ke depan, atau strategi stabilitas, ataupun strategi retrenchment, atau yang dimaksud dengan pengurangan skala dari usaha atau bisnis suatu perusahaan. Kemudian middle management tugasnya adalah menjalankan program dan rencana untuk mendukung keputusan dari senior manajemen tadi. Katakanlah senior manajemen mengambil keputusan untuk
melakukan strategi growth. Kemudian, middle management melakukan program-program untuk mendukung strategi growth tersebut, yaitu katakanlah yang pertama melakukan promosi yang lebih intensif di berbagai media-media massa atau menambah channel-channel media yang dipergunakan untuk melakukan atau mengiklankan produk, dan dapat juga membuat program-program promosi penjualan untuk meningkatkan penjualan produk. Kemudian personal management bertanggung jawab untuk memonitor aktivitas harian dari bisnis, apakah sudah sesuai dengan yang dijadwalkan oleh middle management. Keseluruhan dari level manajemen ini mempergunakan sistem informasi untuk membantu mereka mengambil keputusan dan juga membantu mereka untuk menjalankan atau mengimplementasikan strategi-strategi yang sudah mereka buat. Aspek yang kedua adalah manajemen. Tugas manajer lebih dari sekedar mengelola apa yang sudah ada. Manajer perlu untuk menciptakan produk dan layanan baru atau bahkan mendefinisikan ulang atau merancang ulang organisasi dari waktu ke waktu. Bagian penting dari tanggung jawab manajemen adalah melakukan pekerjaan kreatif yang dipandu oleh informasi dan pengetahuan yang baru. Teknologi informasi memainkan peran yang penting dalam membantu manajer untuk menghasilkan produk baru dan menghasilkan layanan baru, dan juga dalam meredesain organisasi mereka. Seperti yang telah disampaikan, teknologi informasi membantu Apple atau membuat Apple untuk meredesain atau mendefinisikan ulang industri musik menjadi industri yang digital. Kemudian contoh lain adalah bagaimana teknologi informasi menciptakan suatu komunitas bernama e-marketplace. Contohnya adalah Amazon, Tokopedia, dan lain-lain. Dengan produk dan layanan baru ini, manajer perlu mengubah bisnis proses yang tradisional atau yang sudah mereka lakukan sejak lama ke bisnis proses yang baru untuk mendukung teknologi informasi yang sudah mereka terapkan, sehingga proses bisnis dapat berjalan dengan lancar. Aspek yang ketiga adalah teknologi informasi. Teknologi informasi terdiri atas hardware, software, teknologi manajemen data, networking, dan juga teknologi telekomunikasi. Intranet adalah platform teknologi yang digunakan untuk penggunaan internal. Intranet menyediakan konektivitas atau menghubungkan sistem-sistem di dalam organisasi. Kemudian extranet adalah intranet yang di-extend untuk dapat digunakan oleh pengguna di luar perusahaan. Jadi extranet digunakan untuk mengkoordinasikan aktivitas perusahaan dengan lembaga-lembaga atau institusi di luar perusahaan. Contohnya untuk membuat pembelian atau melakukan pembelian, mengkolaborasikan desain, dan hal lain. Dalam hal melakukan pembelian, contohnya adalah sistem retailing system yang dipergunakan oleh Walmart pada contoh saya sebelumnya. Bahasan selanjutnya adalah perspektif bisnis pada sistem informasi. Perusahaan berinvestasi pada sistem dan teknologi informasi karena teknologi dan sistem informasi memberikan nilai ekonomis yang nyata terhadap bisnis. Keputusan untuk mengembangkan suatu sistem informasi berdasarkan atas asumsi bahwa hasil dari investasi tersebut akan lebih tinggi daripada investasi yang lain dalam bentuk bangunan, mesin, atau aset-aset yang lain. Hasil yang lebih tinggi ini dicerminkan dalam peningkatan produktivitas dan juga peningkatan revenue yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan di pasar saham.
Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan atau menurunkan biaya dengan menyediakan informasi yang membantu manajer untuk membuat keputusan yang lebih baik atau meningkatkan eksekusi dari proses bisnis. Contohnya adalah bagaimana informasi mengenai best selling item pada supermarket, informasi mengenai slow moving item, dan informasi mengenai produk-produk dengan margin profit yang tinggi dapat membantu manajer untuk mengambil keputusan bahwa produk-produk mana yang perlu di stok lebih banyak dan produk mana yang perlu di stok lebih sedikit untuk mengurangi biaya pemesanan dan biaya inventory. Dan juga keputusan untuk mengambil keputusan produk mana yang perlu dipromosikan secara lebih intensif. Dalam perspektif bisnis, sistem informasi adalah bagian dari rangkaian kegiatan peningkatan nilai, yang termasuk diantaranya memperoleh data, mentransformasi data, dan mendistribusikan informasi sehingga manajer dapat mempergunakan informasi tersebut untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan juga untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Bahasan berikutnya adalah aset komplementer. Sejumlah studi mengenai hasil dari investasi teknologi informasi menunjukkan bahwa terdapat variasi yang cukup signifikan pada hasil yang diperoleh oleh perusahaan setelah berinvestasi pada teknologi, seperti ditampilkan pada gambar di slide. Beberapa perusahaan berinvestasi dalam jumlah yang besar dan memperoleh hasil yang besar pula, yang letaknya di kuadran 2. Perusahaan yang lain berinvestasi dalam jumlah yang sama, namun menerima hasil yang lebih sedikit, terletak di kuadran 4. Namun ada juga perusahaan yang berinvestasi dalam jumlah yang kecil, namun menerima hasil yang besar, seperti ditunjukkan pada kuadran 1. Dan ada juga yang berinvestasi dalam jumlah kecil dan menerima dalam jumlah yang kecil juga, di kuadran 3. Hal ini menunjukkan bahwa berinvestasi pada teknologi informasi tidak begitu saja menggaransi akan memperoleh hasil yang baik atau hasil yang tinggi atau hasil yang besar. Pertanyaannya sekarang adalah faktor apa yang menyebabkan adanya variasi tersebut? Jawabannya terletak pada aset komplementer. Investasi pada teknologi informasi tidak akan membuat perusahaan lebih efektif kecuali mereka juga diikuti atau dilengkapi dengan nilai-nilai suportif, struktur yang mendukung, dan juga pola perilaku yang mendukung dalam organisasi, dan juga aset-aset komplementer lainnya. Perusahaan perlu untuk merubah bagaimana cara-cara mereka melakukan bisnis atau proses bisnis mereka sebelum mereka benar-benar dapat memperoleh manfaat dari investasi teknologi informasi mereka yang baru. Aset komplementer adalah aset yang diperlukan untuk memperoleh nilai dari suatu investasi. Penelitian pada investasi teknologi informasi menunjukkan bahwa perusahaan yang melengkapi investasi teknologinya dengan investasi pada aset komplementer seperti modal bisnis yang baru untuk menyesuaikan dengan teknologi informasi yang baru dan juga proses bisnis yang baru, perilaku manajemen yang mendukung teknologi informasi baru, budaya perusahaan yang mendukung teknologi informasi baru, dan juga pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada karyawan untuk dapat beradaptasi dengan teknologi informasi yang baru. Perusahaan-perusahaan yang menerapkan ini akan memperoleh hasil yang lebih tinggi. Sebaliknya, perusahaan yang gagal untuk menciptakan aset komplementer ini akan menerima hasil yang lebih kecil atau bahkan tidak menerima hasil dari investasi teknologi informasinya yang baru.
Ditampilkan pada tabel investasi komplementer yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh nilai dari investasi pada teknologi informasi. Terdapat 3 jenis aset komplementer, yaitu organisasional, manajerial, dan juga sosial. Pada aset organisasional diantaranya terdapat budaya perusahaan yang mendukung teknologi informasi yang baru. Dalam aset organisasional juga terdapat bisnis model yang baru yang mendukung teknologi informasi yang baru. Contohnya adalah bagaimana Yankee Stadium menerapkan proses bisnis atau model bisnis yang baru untuk mendukung sistem pembelian tiket secara online. Kemudian pada aset manajerial diantaranya adalah support dari manajemen yang kuat terhadap investasi teknologi dan perubahan-perubahan yang penting dan signifikan. Kemudian dalam manajerial aset terdapat juga program-program training yang diperlukan untuk meningkatkan decision skill dari manajemen atau bagaimana mempergunakan informasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Kemudian pada aset sosial diantaranya terdapat infrastruktur internet dan telekomunikasi yang baik dan juga program-program peningkatan kapasitas IT pada tenaga kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komputer dan IT pada tenaga kerja. Sehingga investasi pada pelatihan atau program training ini dapat meningkatkan potensi hasil yang dapat diperoleh oleh perusahaan dari investasi teknologi informasinya yang baru. Untuk semakin meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap topik ini, mahasiswa dapat membaca secara mandiri material-material suplementari yang terdapat pada chapter ini. Contohnya adalah pada interactive session, yaitu Sistem Informasi Manajemen in Your Pocket atau MIS in Your Pocket, yang memberikan ilustrasi bagaimana sistem informasi membantu suatu rumah sakit meningkatkan kelancaran operasionalnya dan meningkatkan kecepatan dan akurasi pengambilan keputusan oleh dokter dan juga manajemen. Kemudian interaktif session yang lain membahas mengenai bagaimana teknologi informasi membantu perusahaan logistik untuk meningkatkan daya saingnya, mempergunakan software yang dapat mempermudah customer untuk men-track di mana paket mereka sekarang dan bagaimana status paket mereka. Supplementary material ini dapat dibaca pada buku referensi yang sudah tersedia di sistem e-learning Moodle. Demikian paparan saya, semoga dapat dipahami dan diterima dengan baik. Terima kasih atas atensinya dan kita berjumpa kembali di video berikutnya. Selamat sore.